Salam mujizat untuk semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun kita semua berada. Kami menyapa dengan kasih Tuhan dan cinta Tuhan. Dalam firman-Nya berkata, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita mau katakan bersama-sama bahwa Yesus, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salib-Mu Tuhan Yesus, Salib-Mu yang menebus kami, bebaskan, yang membebaskan hidup kami Tuhan Yesus, yang menyembuhkan kami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus dan segala-galanya Rajaku. Kasih Kau tidak pernah membiarkan sayang-Mu kami ya Tuhan melimpah Yesus. di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, Kau yang membebaskan setiap kami, yang menyembuhkan setiap sakit kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah Sungguh Tuhan melimpah kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan bebas buat penebusan yang Kau berikan. sembuhkan aku. Haleluya. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya bagi Terima kasih Tuhan Tuhan. dan Kau Raja. segalanya. Kasih Kasih sayang sayang-Mu dilimpahkan di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Lebih lagi katakan Yesus. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih Kami percaya sayang Tuhan, kuasa-Mu dilimpahkan Tuhan dalam hidup kami. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mujizat-Mu kami terima Tuhan Yesus, kami alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat-Mu nyata. Haleluya. Mujizat terjadi dalam hidupku. Haleluya. Mari yang percaya kepada mujizat Tuhan, angkat suara, sembah Yesus. Kami terima mujizat-Mu, kami diberkati, kami disembuhkan.
hati. Muliakan namanya, tinggikan Dia, agungkan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang sungguh melimpah kasih-Mu Tuhan di dalam hidup, dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan yang membebaskan kami dan menebus hidup kami. Kami percaya ku alami sekarang ini. Panggil nama Yesus. Kau segalanya bagiku, Kau Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah Dilimpahkan di dicurahkan dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, yang bebaskan kami Tuhan, yang menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Kami terima hari ini, kami terima mujizat-Mu. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekarang ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita tetap hidup. Haleluya. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidup. terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir menjamah kami. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Engkau Yesus Tuhan yang kami tinggikan. Ku menyembah. Kami sembah Engkau Allah kami yang hidup. Segala pujian, Syukur kami ucapkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang layak di dalam hidup setiap kami Tuhan. Jamah terus hidup kami, pulihkan hidup kami. Kami datang sujud di hadapan Engkau Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Boleh kita angkat tangan kita katakan segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami telah dipulihkan, kami telah diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang saat ini. Kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Mari kita lebih lagi kita katakan segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Ini pujian kami,
dari dasar hati kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud. Kami sujud di hadapan-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itu kesenangan kami, itu kesukaan kami. Ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Itu kesenangan kami Tuhan. Ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Hati kami siapkan. Telinga kami, pendengaran kami siapkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap, sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa kembali sahabat Mezbah Mujizat. Salam mujizat, salam kemenangan, dan salam sukacita. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata buat setiap kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tahukah Anda bahwa hidup ini adalah sebuah medan peperangan? Setiap hari kita harus berperang melawan iblis, melawan setiap tantangan dan kesulitan, melawan setiap tugas dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan, bahkan juga melawan orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Dan jelas kita tidak boleh lengah. Kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak kalah dalam peperangan yang harus kita hadapi setiap hari. Kemenangan Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib merupakan jaminan bagi kemenangan kita hari ini. Tetapi kemenangan Kristus adalah sebuah kemenangan secara de jure atau secara hukum. Sementara secara de facto atau kenyataan, bersama dengan Tuhan, kita harus melakukan peperangan demi peperangan rohani, supaya kita bisa menang dalam hidup ini. Nah, saudara sekalian, dalam sebuah peperangan, yang kita perlu miliki bukan hanya sekedar senjata yang hebat, bukan hanya sekedar kita harus memiliki strategi yang jitu, serta semangat juang, tetapi kita juga harus mengerti tentang kekuatan musuh kita, bahkan senjata-senjata yang dipakai oleh para musuh kita. Tahukah Anda bahwa Rasul Paulus mendapatkan pewahyuan di dalam Efesus pasal 6, bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukanlah melawan manusia, tetapi melawan roh-roh jahat yang ternyata bisa memakai beberapa manusia untuk mencoba mengalahkan kita. Dan kalau Anda percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kita kemenangan, coba ketikkan di komen, katakan, saya percaya Yesus memberi kemenangan. Saya percaya Yesus memberi kemenangan. Nah, kemenangan yang Yesus sudah janjikan, jelas harus kita
jalankan dengan hikmat dan dengan penyertaan Tuhan. Dan Rasul Paulus menjelaskan dan memberi nasihat buat kita, apa yang harus kita waspadai dalam menghadapi peperangan melawan iblis. Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara sekalian, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh santai-santai. Tetapi ayat ini mengingatkan kita dalam segala keadaan. Baik saudara sedang di rumah, di pekerjaan, di perjalanan, saat sedang bekerja, saat sedang melayani, beribadah, maupun saat vacation, saat liburan. Kita harus selalu dalam segala keadaan mempergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Lihat saudaraku, si jahat atau iblis mempunyai senjata namanya panah api si jahat. Coba ketikkan panah api si jahat. Coba klik di komen panah api si jahat. Nah, lihat ternyata panah api ini bukan cuma satu, tapi cukup banyak. Dikatakan supaya kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, seringkali kita membaca ayat ini, tetapi kita tidak mengerti apa sih yang dimaksud dengan panah api si jahat. Izinkan hari ini kita belajar satu kebenaran dengan tema, apa itu panah api si jahat? Apa itu panah api si jahat? Nah, ternyata Alkitab sejak dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru menjelaskan apa yang dimaksud dengan panah api si jahat. Lihat dalam Mazmur 64 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Pemazmur berkata, sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Pemazmur berdoa minta perlindungan Tuhan dari persepakatan orang jahat, dari kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Perhatikan ayat yang keempat. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Orang-orang jahat itu mempunyai lidah yang tajam seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Ternyata perkataan orang jahat itu seperti panah yang akhirnya akan dibidikkan, dan itulah kata yang pahit. Ayat yang kelima, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan kata-kata pahit, dengan tidak takut-takut. Nah, Alkitab menjelaskan buat kita bahwa seringkali iblis itu memakai senjata panah api si jahat. Saudara kan tahu, panah itu adalah sebuah alat jarak jauh. Kalau pedang harus dipakai jarak dekat dan kelihatan. Tetapi kalau panah, itu seringkali, saudara-saudaraku, yang memanah bersembunyi. Tetapi tiba-tiba mereka melesatkan atau melepaskan anak panah. Nah, di sini pemazmur mengingatkan kita bahwa iblis bisa memakai orang-orang jahat untuk membidikkan panah api si jahat, yaitu kata-kata pahit. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar
apa yang dimaksud dengan panah api si jahat yang harus kita padamkan? Yang pertama adalah perkataan pahit dan jahat. Perkataan pahit dan jahat. Saudara, kita harus mengerti bahwa iblis seringkali memakai orang lain atau bahkan suara di pikiran kita, membidikkan secara diam-diam, membidikkan secara tiba-tiba melalui perkataan-perkataan pahit dan perkataan jahat. Iblis mau menghancurkan mental kita. Iblis mau merusak damai sejahtera dan sukacita dan kebahagiaan kita melalui perkataan-perkataan pahit yang ditujukan kepada kita. Bisa jadi itu adalah sebuah perkataan secara langsung dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi bisa juga sebuah kata-kata kalimat yang ditujukan di dalam sosial media, di dalam gadget kita, dan dalam berbagai cara. Nah, kekasih Tuhan, kita tidak boleh kalah dengan perkataan pahit dan perkataan jahat itu. Ayo coba ketikkan di komen, saya harus mengalahkan perkataan pahit dan jahat. Saya harus mengalahkan perkataan pahit dan jahat. Nah, saudaraku, jangan biarkan perkataan pahit dan perkataan jahat itu melukai kita, membuat kita cedera, bahkan membuat kita pahit. Saudara sekalian, hati-hati. Iblis memakai kata-kata pahit dan kata-kata jahat untuk menghancurkan kita, untuk merusak iman, sukacita, dan kebahagiaan kita. Sehingga kita jadi ikut pahit, ikut benci, marah, emosi, bahkan kita hidup dalam permusuhan. Perkataan pahit dan jahat ini juga bisa merupakan hasutan-hasutan dengan semua berita-berita yang jahat, hoax, di mana kebenarannya hanya mungkin 10%, sementara isinya 90% adalah ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran kepahitan. Dan kita lihat hari ini di mana-mana, begitu mudah orang melontarkan perkataan-perkataan pahit, perkataan-perkataan jahat, dan inilah yang dimaksud dengan panah api si jahat, yang merupakan senjata iblis yang harus kita padamkan, yang tidak boleh membakar emosi kita, yang tidak boleh membakar semua kasih kita, sehingga kita harus benar-benar tidak terbakar oleh semua perkataan pahit dan jahat, tetapi tetap bisa adem, tetap bisa damai sejahtera, dan tetap bisa sukacita. Dan kalau Anda lihat di Alkitab, nama iblis itu punya beberapa nama. Ada iblis disebut sebagai singa yang mengaum-ngaum. Iblis juga disebut sebagai bintang fajar. Iblis juga disebut sebagai Lucifer. Iblis juga disebut dengan banyak yang lain. Penipu, pencuri, pembunuh. Tetapi, tahukah Anda bahwa salah satu nama iblis sebutannya adalah Beelzebul. Nah, Beelzebul itu ternyata adalah dewa lalat. Dan Anda mengerti bahwa di Timur Tengah, ketika para gembala menggembalakan domba-domba mereka di padang, terutama ketika musim panas, maka lalat-lalat itu berusaha untuk mengganggu domba-domba itu. Dan ketika panas semakin panas, maka lalat-lalat itu akan cari tempat yang lembab, di mana akhirnya lalat-lalat itu akan berusaha masuk ke dalam telinga domba-domba tersebut.
Dan ketika lalat-lalat itu ada di dalam telinga domba yang gelap dan lembab, lalat-lalat itu akhirnya mulai bertelur. Dan ketika telur-telur lalat itu mulai menetas, melahirkan jentik-jentik atau ulat lalat, maka jentik-jentik itu akan masuk sampai ke dalam otak domba. Sehingga akhirnya jentik-jentik itu membuat otak domba itu kesakitan dan membuat domba itu jadi gila. Saudara, ingat bahwa salah satu nama iblis adalah Beelzebul, dewa lalat. Dan seringkali kita harus mengerti bahwa iblis memakai kata-kata pahit, kata-kata jahat untuk menghasut kita, untuk membuat kita pahit, membuat kita marah, emosi, dan sebagainya. Nah, jelas kita tidak boleh kalah dengan semua perkataan pahit, perkataan yang jahat. Maka kita harus waspada, jaga hati saudara, jaga telinga saudara, jaga hidup saudara. Pakai perisai iman untuk mematahkan, mementahkan setiap perkataan pahit, setiap perkataan jahat yang ditujukan. Saudara, kita tidak bisa menutup semua mulut orang lain dengan kedua tangan kita. Sekali lagi saya katakan, kita tidak pernah bisa menutup mulut semua orang dengan kedua tangan kita. Saudara akan capek, lelah, frustrasi. Tetapi yang kita bisa lakukan dengan kedua tangan kita, yang pertama adalah lipat tangan untuk kita berdoa. Menyerahkan semua perkataan pahit dan jahat itu ke hadapan Tuhan. Dan percaya akan pembelaan Tuhan. Lalu hal yang kedua yang kita bisa lakukan dengan kedua tangan kita adalah tutup telinga kita. Ya, tutup telinga kita dari semua panah api si jahat. Dari semua perkataan yang membuat kita bisa pahit, membuat marah, benci, dan sebagainya. Dan inilah yang kita harus lakukan. Pepatah kuno berkata, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Apapun yang iblis coba lontarkan dalam panah api si jahat, dengan semua perkataan nyinyir, komen-komen, atau mungkin perkataan-perkataan yang betul-betul melukai, tapi jangan izinkan semua itu melukai hidup kita. Saudara dan saya harus jadi pemenang, dan kita harus bisa mengalahkan setiap perkataan pahit dan perkataan jahat. Sekali lagi komen, katakan, saya kalahkan perkataan pahit dan jahat. Saya kalahkan perkataan pahit dan jahat. Amin, amin, amin. Nah, yang kedua, saudaraku, apa yang dimaksud dengan panah api si jahat yang harus kita padamkan? Sekarang kita lihat dalam Amsal 26 ayat 18-19. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya atau menipu sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Saudara, Raja Salomo berkata seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya atau menipu sesamanya. Saya coba bacakan ayat ini dalam Alkitab bahasa sehari-hari. Orang yang menipu lalu berkata, aku hanya bergurau saja, sama dengan orang gila yang bermain dengan senjata berbahaya. Itulah panah api si jahat. Saudara sekalian, yang pertama tadi, yang dimaksud dengan panah api si jahat adalah setiap perkataan pahit dan jahat. Itu yang harus kita kalahkan.
Tetapi yang kedua, Alkitab menjelaskan yang dimaksud dengan panah api si jahat adalah tipu muslihat orang jahat. Tipu muslihat orang jahat. Saudara, bahkan Paulus menjelaskan dalam Efesus 6, iblis juga punya senjata namanya tipu muslihat. Dan saudara, bagaimana cara iblis mencoba menipu orang percaya menggunakan panah api si jahat ini? Ternyata iblis akan memakai orang-orang jahat yang akhirnya mencoba menipu kita, menjebak kita dengan tipu muslihat. Lalu mereka bisa cuci tangan dan berkata, oh aku cuman bergurau saja. Nah, kita harus hati-hati. Kenapa, saudaraku? Di akhir zaman, maka kejahatan manusia akan semakin bertambah-tambah. Tetapi jangan takut, kasih karunia Tuhan bagi orang benar juga semakin bertambah-tambah. Yang percaya, katakan amin. Coba komen, katakan, kasih karunia Tuhan terus bertambah dalam hidupku. Kasih karunia Tuhan terus bertambah dalam hidupku. Ulangi lagi, kasih karunia Tuhan terus bertambah dalam hidupku. Haleluya. Nah, di masa sulit ini akan semakin banyak kasus-kasus penipuan yang merajalela, dan Anda harus waspada. Kenapa? Karena tipu muslihat itu tujuannya untuk merugikan kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh lengah dengan tipu muslihat orang jahat. Saudara lihat sekarang yang namanya cara orang melakukan kejahatan begitu banyak. Bisa dalam bentuk scam atau sebuah tipuan-tipuan, bisa juga dalam bentuk investasi-investasi bodong. Dan Anda tahu berapa banyak orang percaya tertipu dalam investasi-investasi bodong karena si orang jahat, si penipunya masuk menyusup ke dalam gereja-gereja, bahkan aktif di gereja, bahkan ikut pelayanan. Bahkan ada hamba Tuhan yang ikut akhirnya menjadi agennya. Dan saudara sekalian, ujung-ujungnya akhirnya ketika para penipu itu sudah mendapatkan begitu banyak uang, mereka kabur. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menghilangkan jejak. Dan Anda tahu bahwa inilah yang kita harus mengerti. Iblis memakai panah api si jahat. Yang kedua adalah tipu muslihat dari orang-orang jahat. Waspada, saudaraku. Yesus berkata bahwa kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Yesus berkata bahwa kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Alamak, kalau kita diutus seperti serigala di tengah domba, asik saudaraku. Tapi tidak demikian. Justru kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala-serigala yang jahat, serigala-serigala yang berbulu domba. Saudara, itu sebabnya hari ini kita minta Roh Kudus, discernment spirit, karunia membedakan roh, sehingga saudara bisa segera mendeteksi apa niat atau motivasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah mereka berkhianat atau berniat untuk mau menipu kita dengan semua perkataan yang licin dan menyenangkan, dengan puji-pujian yang seolah membuat kita nyaman, tapi ujung-ujungnya mau menipu kita, baik dalam soal keuangan, baik dalam soal tipuan, soal iman kita, bahkan kita dibelokkan dari kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada panggilan kita. Hati-hati, yang namanya penipu itu pasti lebih pintar, lebih lihai daripada yang ditipu.
Dan biasanya orang yang ditipu tidak akan sadar bahwa dia sedang ditipu. Tapi nanti akhirnya baru dia sadar. Nah, hari ini saudaraku, jangan sampai saudara terkena tipu muslihat orang jahat. Dan kalau ada di antara kita yang merupakan orang-orang jahat yang mempunyai rencana jahat bagi orang lain, mari kita bertobat, minta anugerah Tuhan pengampunan, dan berubahlah, bukan lagi menjadi orang jahat. Hiduplah takut akan Tuhan, tunjukkanlah buah-buah pertobatan, supaya akhirnya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, lihat hari-hari ini, dengan tipu muslihat, orang menghalalkan segala macam cara, demi mendapat keuntungan, demi mendapatkan uang. Bahkan orang rela seperti yaitu saudaraku Esau menjual hak kesulungannya demi keserakahannya, demi memuaskan hawa nafsunya. Lihat berapa banyak orang menjual harga dirinya untuk rela berbuat dosa, korupsi, bahkan berzina, bahkan melakukan banyak hal-hal yang jahat hanya demi supaya bertahan hidup. Hari ini, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Percayalah bahwa memang orang yang jujur, orang yang benar, di awal kelihatannya hidupnya biasa-biasa saja, bahkan menderita. Tapi percayalah janji firman Tuhan, bahwa orang benar sekian hari akan kian terang, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Haleluya. Katakan bersama saya, coba komen, katakan, saya memilih hidup benar. Saya memilih hidup benar. Haleluya. Nah, saudara sekalian, jadi yang kedua, kita harus waspada dengan tipu muslihat orang jahat. Yang ketiga sekarang, apa yang dimaksud dengan panah api si jahat yang harus kita padamkan? Yesaya 50 ayat 10-11. Nabi Yesaya berkata, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Kalau kita dalam keadaan hidup dalam kegelapan, mari kita terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, dan kamu akan berbaring di tempat siksaan. Saat kita ada di tengah kegelapan dunia ini, ternyata, saudaraku, ada orang yang menyalakan api, memasang panah-panah api, dan bahkan menyalakan api kita di tengah-tengah panah api yang telah dipasang. Dan kalau Anda lihat konteks daripada ayat ini, ternyata panah api yang dimaksud yang berusaha membuat orang hidup dalam kegelapan dosa adalah panah api perangkap dosa. Yang ketiga, panah api si jahat adalah perangkap dosa. Ini adalah perangkap dosa seperti panah api yang akhirnya membuat kita kalah dan hancur, dan membawa kita jauh dari terang Tuhan dan hidup dalam kegelapan dosa. Nah, perangkap dosa itu merupakan panah api si jahat yang harus kita padamkan. Tidak ada dosa yang tidak menyenangkan. Dosa itu memang awalnya asik dan menyenangkan, menggiurkan, menjanjikan. Wow, tetapi hati-hati. Dosa itu sebenarnya adalah sesuatu yang akan menjerat dan juga akan menghancurkan.
Alkitab tidak mungkin salah. Upah dosa adalah maut. Saudara sekalian, mari kita waspada dengan panah api si jahat, yaitu perangkap-perangkap dosa. Waspadai dosa-dosa perzinahan. Lihat bagaimana bukan hanya orang-orang di luar gereja yang hari-hari ini sedang dijerat oleh perzinahan, tapi berapa banyak orang-orang yang ada di rumah Tuhan tanpa sadar mereka terperangkap oleh dosa perzinahan. Hari ini kalau ada di antara kita yang sedang jatuh dalam perangkap dosa perzinahan, kasih karunia Tuhan tersedia buat kita. Bertobat dan bangkitlah dan tegaslah, jauhi dosa, supaya saudara dan saya tidak terus hidup dalam kegelapan, tetapi hidup dalam terang Tuhan yang ajaib. Waspadai dosa keangkuhan, kesombongan. Lihat bagaimana hari-hari ini orang mencoba menunjukkan dirinya hebat, dan tanpa sadar itu adalah sebuah dosa kesombongan. Waspadai juga dosa keserakahan, dosa ketamakan. Orang merasa nggak cukup, selalu nggak cukup dengan berapapun berkat yang Tuhan sudah beri. Nggak puas dengan semua yang sudah dimiliki. Akhirnya menjadi orang yang terjebak dengan semua ketamakan dan juga keserakahan. Baik, akhirnya ada orang yang menjadi workaholic, gila kerja mati-matian. Ada juga orang yang akhirnya menjadi shopaholic, gila belanja, gila shopping. Dan hati-hati saudaraku, jangan sampai kita terjebak juga ke dalam dosa kemarahan, dosa kebencian, dosa pesta pora atau hedonisme. Tuhan mau membuat kita hidup dalam kelimpahan, tetapi jangan terjebak di dalam kemabukan dan pesta pora. Saudara, waspadai perangkap dosa yang adalah panah api si jahat, yang ternyata bisa membakar, membuat orang hangus dengan hawa nafsunya, dan menarik orang itu hidup dalam kegelapan. Saudara tahu bagaimana cara orang-orang Eskimo, para pemburu itu menangkap serigala-serigala yang ada di Eskimo. Apakah mereka menembak serigala-serigala itu? Ternyata tidak. Apakah mereka mencoba membuat jaring-jaring untuk menangkap serigala-serigala itu? Ternyata tidak. Ternyata orang Eskimo tahu kesukaan serigala itu, yaitu darah. Saudara, apa yang dilakukan oleh para pemburu Eskimo? Mereka menancapkan sebuah pisau yang tajam di salju, lalu memberikan sedikit darah di pisau yang tajam itu. Lalu mereka tinggal pergi. Maka serigala itu akan mencium bau darah, dan dia akan menjilat pisau yang tajam yang ada darahnya itu, untuk menikmati darah yang menjadi kesukaannya. Dan semakin serigala itu menjilat pisau yang tajam itu, semakin dia merasakan kenikmatan. Dia asik menjilat darah yang semakin banyak, Dan tidak lama kemudian, serigala itu mati lemas, kehabisan darah. Karena ternyata darah yang dia jilat, awalnya memang darah yang lain, tapi selanjutnya adalah darahnya sendiri. Karena lidah serigala itu hancur ketika dia menjilat pisau yang tajam itu. Kekasih Tuhan, hal yang sama juga iblis pakai panah api si jahat, yaitu perangkap dosa, untuk menghancurkan kita. Hari ini, datanglah kepada Yesus. Akui setiap dosa-dosa saudara. Bertobatlah. Tinggalkan kehidupan jahat kita. Minta pertolongan Roh Kudus. Dan kita harus tegas menjauhi dosa. Maka Tuhan
sanggup membebaskan dan melepaskan kita dari setiap perangkap dosa. Saudara, pilihlah untuk tegas terhadap diri kita, keras terhadap diri kita untuk menjauhi dosa. Walaupun kita hidup di tengah-tengah dosa, tetapi mari kita tetap hidup benar di akhir zaman. Padamkan, kalahkan, hancurkan semua panah api si jahat. Dan apa yang dimaksud dengan panah api si jahat? Yang pertama, perkataan pahit dan jahat. Jangan saudara sampai dikalahkan, dirugikan, dihancurkan, kehilangan damai dan sukacita karena perkataan pahit dan jahat. Ingat Beelzebul, dewa lalat yang berusaha masuk ke telinga kita dan merusak otak kita. Hari ini, izinkan hanya perkataan Kristus, perkataan yang baik, perkataan positif, perkataan yang membangun, yang membuat kita berkemenangan di dalam Kristus. Yang kedua, tipu muslihat orang jahat. Itulah panah api si jahat yang harus kita waspadai. Terus minta kepada Tuhan karunia membedakan roh, mendeteksi. Dan kalau Anda masih bingung apakah itu orang benar-benar murni atau jahat, Yesus berkata, dari buahnya lah kamu dapat mengenal pohon itu. Coba cek dan uji bagaimana buah kesaksian hidupnya. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan panah api si jahat adalah perangkap dosa. Dan mari kita tegas jauhi setiap perangkap dosa yang bisa menghancurkan hidup kita. Dan kalau Anda mau berkemenangan dari semua panah api si jahat, coba tulislah di komen, saya mau menang dari semua panah api si jahat. Saya mau menang dari semua panah api si jahat. Sekali lagi, saya mau menang dari semua panah api si jahat. Saudara-saudara yang mau menang dari semua panah api si jahat, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bawa kami untuk terus menyadari bahwa seringkali iblis memakai orang-orang di sekitar kami, melontarkan kata-kata pahit, kata-kata jahat, yang berusaha mau menghancurkan dan mencuri sukacita dan kebahagiaan kami. Hari ini kami tolak semua perkataan-perkataan pahit. Kami buang dari hati dan pikiran kami, dari telinga kami. Kami mau terus menggunakan tangan kami untuk berdoa, menggunakan tangan kami untuk menutup telinga kami dari semua perkataan-perkataan jahat dan perkataan-perkataan pahit itu. Dalam nama Yesus, biar roh Beelzebul yang berusaha memberikan kata-kata negatif yang melemahkan semangat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami semua mau hidup berkemenangan. Dan hanya perkataan Kristus, perkataan iman, perkataan positif, perkataan membangun yang kami mau izinkan masuk dalam hidup kami. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengalahkan setiap tipu muslihat orang jahat. Roh Kudus, tolong kami semua untuk kami bisa membedakan dengan cepat. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa cerdas mengetahui apa motivasi yang ada dari orang-orang di sekitar kami, sehingga kami tidak menjadi korban daripada tipu muslihat si jahat. Dan kalau ada di antara kami yang masih melakukan hal-hal yang jahat, menipu orang lain, biar mulai hari ini kami bertobat dan kami mau jadi orang yang benar. Tuhan Yesus, hamba berdoa biar kami juga mewaspadai setiap perangkap-perangkap dosa yang mencoba menjerat kami. Kami patahkan dalam nama Yesus semua bentuk ikatan-ikatan dosa, semua roh-roh keinginan daging, kami hancurkan dalam nama Yesus, supaya kami hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan, hidup benar, mentaati perintah Tuhan.
Walaupun kami mungkin diejek, dibully, diketawakan oleh teman-teman kami. Ketika kami hidup berpacaran, tapi dengan cara berpacaran yang kudus, kami percaya bahwa anugerah-Mu akan membela dan menolong kami. Berkati setiap sahabat Mezbah Mujizat, biar kami terus bisa memadamkan panah api si jahat setiap saat, dan kami berkemenangan di dalam Kristus setiap hari. Tuhan, berkati setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada saudara yang sedang sakit, ayo dengan iman taruhlah tanganmu di tempat yang sakit. Di dalam nama Yesus, biar kuasa kesembuhan mengalir. Oleh kuasa darah Yesus, terima kesembuhan saudara. Kalau ada saudara yang punya beban masalah apapun juga, dan kau mau mengalami mujizat, taruhlah tangan di dada. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah semua masalah, semua pergumulan, Tuhan yang menolong, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap permohonan doa yang sudah masuk ke dalam tim Mezbah Mujizat. Berkati dan Tuhan jamah, Tuhan yang memberikan mujizat dan pertolongan, mengabulkan setiap doa-doa yang dipanjatkan di hadapan Tuhan. Juga berkati Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan, khususnya di tengah-tengah semua tantangan, semua peperangan ini. Hamba berdoa, kami sepakat berdoa, biar tidak lagi ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam perangkap dosa, tetapi mereka tetap kuat, hidup berkenan, benar di hadapan Tuhan, sampai sepanjang umur hidup kami. Berkati pemerintahan bangsa kami, anugerah Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara, memberkati saudara, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saudara sekalian, saudara, kalau saudara mau teman-teman Anda, keluarga Anda tidak sampai ditipu oleh tipu muslihat orang jahat, tidak sampai kalah dengan semua perkataan jahat dan pahit dari orang lain, dan tidak mau terperangkap oleh dosa. Kalau saudara mau mereka juga mengalami kemenangan, tolong Anda bisa sharekan program Mezbah Mujizat ini kepada teman-teman saudara melalui sosial media Anda, melalui gadget saudara, supaya mereka juga mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa, tolong Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa komen, dan Anda bisa share, dan saya percaya akan jadi berkat. Dan kalau ada saudara yang punya kesaksian, Anda bisa kirimkan email, maupun juga permohonan doa melalui email maupun WhatsApp yang ada di nomor bawah ini. Dan saudara, program YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir setiap hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jam 6 sore waktu Jakarta. Jam 6 sore waktu Jakarta, saudaraku, atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Dan Anda bisa ikuti program-program yang jadi berkat. Dan hari Minggu juga ada ibadah live streaming dari Gereja Bethany Miracle Center di State Pennsylvania, di kota Philadelphia, Amerika. Saya percaya bersama dengan Tuhan, kita pasti lebih dari pemenang. Jangan kalah dengan tipu muslihat iblis, jangan kalah dengan semua panah api si jahat, tapi kita menang, memadamkan panah api si jahat bersama Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan memberkati, sampai berjumpa di episode berikutnya. God bless you.